Gak bisa gitu dong, Bu. Saya udah malu ini. Tamu-tamu juga udah datang. Ibu sebagai WO harusnya menghadap ke saya. Ibu jelaskan, Bu. Saya nggak bisa, saya lagi make up di tempat lain. Makanya kalau tim Bu Nafa gak memadai, jangan ambil job di hari yang sama. Jadinya kayak gini kan, acara saya berantakan. Dipikir bikin acara ini cuma ngabisin uang 10-20 juta doang. Ya udah, iya, nanti saya ganti duit kamu. Halo Bu Nafa, Bu. Kenapa jadi kayak gini sih? Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Asik, bentar lagi sah. Lukas, kamu itu kalau soal nyanyi emang paling jago ya. Aku suka deh sama suara kamu. Biasa aja kok, aku kan bukan penyanyi, cuma gabut aja kalau kita duduk tanpa ada hiburan apapun. Iya, kamu bener. Oh iya, kamu tahu Bu Nafa kan itu yang punya Napa Wedding Organizer? Yang itu. Iya, aku tahu. Emangnya kenapa? Kita pakai jasa dia ya. Aku pengen acara kita mewah. 30 juta cukup nggak ya? Tapi setahu aku harga di Napa Wedding itu mahal-mahal. Kalau nggak cukup gimana ya? Lukas, kalau kamu nggak punya uang nggak apa-apa. Biar aku aja yang pinjam ke bank. Tapi kalau masih kurang, kamu tambahin ya. Iya, nanti aku tambah. Yeay, makasih ya calon suami. Sama-sama calon istriku. Lukas, kamu udah pulang nak, tapi wajah kamu kenapa kelihatan kusut gitu? Kusut gimana Bu? Wajah aku baik-baik aja, malahan tambah cakep Bu. Sini, ibu mau ngobrol sama kamu. Iya Bu. Lukas, kamu sama Jessica baik-baik aja kan? Ibu cuma pengen tahu aja, karena ujian sebelum hari pernikahan tiba itu banyak banget. Baik-baik aja Bu, cuma ya gitu. Jessica pengen pakai jasa Napa Wedding. Dia pengennya acara pernikahan yang mewah Bu. Gak apa-apa, turutin aja. Acara ini untuk kalian berdua. Usahakan cari sesuatu yang membuat kalian bahagia. Bukannya nggak mau, tapi aku mau pakai sisa tabungan ini untuk nanti Bu. Tapi kalau Jessica tetap kekeh ya nggak apa-apa. Lukas, ibu tahu kamu merasa berat, tapi acara sakral ini hanya terjadi sekali dalam hidup kamu. Jadi buatlah acara ini semeriah mungkin. Iya Bu, Jessica juga bilang bakal pakai uangnya sendiri. Tapi aku pasti bantu sebagian Bu. Iya nak. Permisi Bu Napa, apa hari ini ada waktu Bu? Saya bersama calon suami saya ingin bertemu. Bisa, kebetulan saya juga lagi ada waktu luang. Alhamdulillah, nanti saya kirim lokasi di mana tempat kita ketemu ya Bu. Oke, siap, ditunggu ya. Maaf kalau lama, soalnya saya juga harus ketemu sama klien lain. Iya Bu, saya tunggu. Gimana, WO-nya lagi sibuk nggak? Tapi kalau kata ayah, nanti aja ketemunya. Acara pernikahan kalian juga beberapa hari lagi. Ayah, beberapa hari itu bukan waktu yang lama. Kita napas aja waktu terus berjalan, dan hari pun berganti. Lebih cepat itu lebih baik, Ayah. Benar kata Jessica, ayah. Lebih cepat lebih baik. Sayang, gimana respon Bu Nafa? Dia bisa kok, nanti sore kamu siap-siap ya. Mau sekarang juga nggak apa-apa. Aku udah siap, udah wangi juga. Mantap. Sebelum pergi, kopinya diminum dulu ya. Iya ayah, aku pasti minum kok. Kopi buatan ayah. Mana bisa aku tinggalin gitu aja. Kamu ini bisa aja. Ayo diminum dulu. Aku udah gak sabar. Aku pengen lihat brosur yang isinya penuh tenda pernikahan mewah. Aku harus pilih yang paling bagus. Wah, semua dekorasi ini cantik-cantik banget. Sayang, aku bingung deh. Kita pakai yang mana ya? Aku ikut kamu aja. Kalau kamu suka, aku juga pasti suka. Pilihan kamu nggak pernah salah, sayang. Ini, yang ini, atau yang ini? Apa yang ini ya? Jessica sama seperti yang lain, kebingungan. Lalu ujung-ujungnya mereka memilih pilihan saya. Saya bisa memberikan kemewahan sekelas artis. Apa kamu mau? Mau. Tapi beneran sekelas artis kan? Terus harganya berapa, Bu? Iya dong, kapan lagi kamu bisa merasakan resepsi sekelas artis? Kalau soal harga udah pasti tinggi. Mbak Im berapa? Nah,
Resepsi seperti itu harganya sekitar 80 juta. 80 juta? Mahal banget. Kira-kira Jessica setuju nggak ya? Saya mau, Bu. Apa saya boleh tahu lokasi acara pernikahannya? Saya hanya ingin memastikan ukuran dekorasi nanti. Bisa, hari ini juga bisa. Cuma lokasinya agak jauh dari rumah saya. Nggak apa-apa, kami selalu siap, mau sejauh apapun. Yeay, para calon pengantin baru ini kelihatan polos ya. Apa mereka nggak mau tahu gimana harga tenda 80 juta? Mereka percaya aja gitu. Ada dasar anak-anak. Hahaha. Jadi ini tempatnya lumayan luas juga ya. Kira-kira mau digunakan semua atau enggak? Enggak Bu, kita cuma sewa sebagian aja. Baiklah, Baim, potret ya lahan ini. Kita harus menyesuaikan seberapa besar tenda mewah akan berdiri di lahan ini. Baik Bu. Jessica, Lukas, kalian jangan takut ya. Harga 80 juta itu sangat mewah dan tentunya memuaskan. Saya ini WO Syariah Estetik Internasional. Kalian gak perlu ragu lagi. Iya, Bu. Saya sama Lukas percaya, Bu. Untuk makanan catering, kami juga akan menyediakan berbagai jenis lauknya supaya para tamu undangan gak bosan. Nanti juga ada gratis buah-buahan untuk kalian berdua. Wah, sayang, rezeki kita berdua bagus ya. Aku nggak sabar deh. Bu, kita ke kota lain. Klien itu sudah menunggu. Oh iya, kamu bener juga. Saya nggak bisa lama-lama. Mari. Tunggu sebentar Bu, sayang, mana uangnya? Kita berdua bayar setengah dulu, Bu. H-3 kita langsung lunasin semuanya. Oke, santai. Mari. Sayang, aku udah gak sabar banget. Pokoknya kita berdua adalah pasangan yang paling serasi di hari itu. Hahaha, iya, aku juga sama. Udah H-1, tapi kok belum ada kabar dari Bu Nafa ya? Biasanya dekorasi udah dateng kan? Halo Jessica, selamat malam. Maaf ya ganggu waktu kamu. Saya mau kasih tahu ada kendala di jalanan. Ban mobilnya bocor. Kendala di jalanan? Iya, ban mobilnya bocor. Kemungkinan agak lama nyampenya. Oh gitu. Kira-kira berapa lama, Bu? Saya nggak bisa menjamin, soalnya yang berangkat ke lokasi Baim sama temen-temennya. Iya, Bu. Saya tunggu, Bu. Iya, tunggu aja ya. Nah, kata tetangga tendanya belum datang ya? Kok bisa? Katanya ada kendala di jalanan, Ayah. Ban mobilnya bocor. Mungkin agak larut nyampenya. Jangan sedih, semoga aja proses ganti bannya nggak lama. Kamu lanjut rapiin sopir ini ya. Iya, Ayah. Ini hajatan kurang modal apa gimana sih? Masa cuma ada nasi sama telur dadar? Gak ada gitu daging enak. Iya nih, minimal ada sambal atau apa kek. Ini nggak ada sama sekali. Pak, Bu, maaf, Jessica dan Lukas bilang kalau cateringnya lauk-lauk mewah. Kita nggak tahu kalau akan seperti ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Pak, Bu. Bu, kenapa seperti ini Bu? Ayah, kenapa tenda sama dekorasi pelaminannya kayak gini? Aku udah bayar 80 juta. Terus kursinya juga jelek, tendanya bolong-bolong juga. Lukas, aku malu, Lukas. Ibu sama Pak Ubay nggak tahu Jessica. Apa kita ditipu ya? 80 juta itu pasti bagus. Lah ini cuma kayak gini. Sayang, aku malu. Pasti tamu undangan juga udah pada dateng kan? Bu Nafa, Ibu tipu saya sama Lukas ya? Ini salah Baim, bukan salah saya. Saya hanya memerintah. Kalau datangnya gini ya udah. Rezeki kamu memang segitu dari Allah. Bu Nafa, lihat Bu, ini semua gara-gara Ibu. Udah saya bilang ini bukan salah saya. Masih aja ngotot. Bu Nafa, jangan pergi Bu. Lukas, ayo bawa Jessica ke rumah. Iya ayah. Bu Nafa, kenapa Ibu pergi gitu aja, Bu? Harusnya Ibu jelasin dulu. Demi Allah, Bu, dekorasi itu nggak layak. Bahkan belum selesai, Bu. Kursinya aja jelek, Bu. Bukan kursi yang saya mau. Kan saya udah bilang, saya nggak tahu soal itu. Baim yang tahu.
Gak bisa gitu dong, Bu. Saya udah malu ini. Tamu-tamu juga udah datang. Ibu sebagai WO harusnya menghadap ke saya. Ibu jelaskan, Bu. Saya nggak bisa, saya lagi make up di tempat lain. Makanya kalau tim Bu Nafa gak memadai, jangan ambil job di hari yang sama. Jadinya kayak gini kan, acara saya berantakan. Dipikir bikin acara ini cuma ngabisin uang 10-20 juta doang. Ya udah, iya, nanti saya ganti duit kamu. Halo Bu Nafa, Bu. Kenapa jadi kayak gini sih? Ayah. Sabar ya sayang, lebih baik kita temuin tamu-tamu. Mereka juga pasti udah datang. Aku malu, aku gak mau keluar rumah, aku gak mau. Sayang, kita lanjutkan acara resepsinya dulu ya. Setelah itu kamu bebas mau ngapain. Kita selesaikan acara pernikahan ini dulu. Ayo kesana dulu ya, takutnya ada tamu yang datang. Jangan malu, kita jelaskan aja apa yang terjadi. Ibu juga keluar ya. Lukas, usap air mata calon istri kamu itu. Maafin aku, Lukas. Ini salah aku, karena aku kurang berhati-hati. Itu bukan salah kamu, kita memang lagi apes aja. Yuk kita ke sana, kita harus melanjutkan acara ini. Iya, Lukas. Sayang, wajah kamu jangan murung gitu ya. Sekarang kita udah sah. Aku gak malu kok sama kejadian kemarin. Kamu gak malu? Mana mungkin, Lukas. Teman-teman kamu pada datang loh. Apa kata mereka tentang kamu? Aku gak masalah, kita jadikan pelajaran aja. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Kalau aku ada acara apa-apa, kita bikin sederhana aja. Iya, maafin aku ya. Kalian berdua kena tipu ya? Saya ikut sedih. Maaf, kemarin saya malah marah-marah. Iya, saya juga minta maaf ya. Kami gak tahu kalau kalian berdua kena tipu. Iya, Pak, Bu. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Saya juga nggak tahu akan berakhir seperti ini. Gak apa-apa, silakan lanjutkan perjalanan kalian. Tuh, kamu gak perlu malu. Kalau orang udah pada tahu, mereka akan berhenti berbicara. Iya, kamu bener juga. Ayo kita lanjutin perjalanan kita ke rumah nenek. Aku udah gak sabar pengen ke rumah nenek. Oke, siap Tuan Putri. Ih, dingin banget. Kenapa tiba-tiba kayak gini ya? Padahal di rumah ini nggak pakai AC. Kalau pakai AC, baru terasa dingin. Ini mah nggak ada AC, nggak ada kipas angin, tapi dingin banget. Ibu kenapa? Tumben selimutan. Biasanya nggak pernah tuh. Kamu nggak lihat ini? Saya lagi kedinginan, Mbak Im. Selamat malam Bu Nafa, saya butuh jasa Ibu, tapi lokasi saya di desa terpencil. Apa Ibu bisa? Saya akan membayar Ibu 3 kali lipat, mungkin lebih besar dari biasanya. Siap-siap, malam ini saya langsung berangkat. Ada klien untuk malam ini, kamu diam di rumah aja ya, kamu tunggu rumah saya. Tapi ini udah malam Bu, saya antar aja ya Bu. Gak usah, saya mau berangkat sendiri aja, kamu jangan ikutin saya ya, saya tahu kok lokasinya. Aku kok merasa sesuatu yang akan terjadi gitu. Aku ikutin aja deh dari belakang. Aku pakai motor aja. Lokasinya udah bener, tapi kok di tengah hutan rimba kayak gini ya? Terus itu pelaminan tua punya siapa coba? Siapa kalian? Kenapa wajah kalian terlihat seperti ini? Cepat naik ke pelaminan, atur resepsi untuk yang terakhir kalinya. Hias sebagus mungkin, jangan pakai bunga yang sudah jelek. Ini juga bagus kok. Ya udah nih, saya langsung hias ya pelaminan tua itu. Kenapa bunga-bunga ini jadi rangkaian tulang manusia? Siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian membawa saya ke hutan ini? Tolong, Mbak Im, tolong saya. Mbak Im, tolong saya. Lepasin, kenapa saya harus duduk di kursi ini? Tugas saya hanya menjadi WO. Saya nggak mau duduk di sini. Kamu yang akan jadi pengantin di malam ini. Ini adalah hadiah dari suamimu. Kamu tidak akan bisa pergi kemana-mana. Gak mau. Saya nggak mau. Lepasin saya. Tolong, tolong.
Bu Nafa kemana ya? Cuma ada mobilnya aja. Kenapa Bu Nafa bisa sampai ke hutan ini coba? Siapa yang bawa Bu Nafa ke sini? Aku yakin ada yang berbuat jahat ke Bu Nafa. Tapi nggak ada jejak kekerasan di hutan ini. Yang ada hanya suara hewan. Hah? Suara gamelan dari mana itu? Bu Nafa kemana ya? Apa dia terjebak dalam hutan ini? Kemarin malam itu ada suara gamelan. Suara itu berasal dari tengah hutan ini. Kayaknya kita nggak akan bisa menemukan Bu Nafa. Hutan ini luas. Kalau hanya kita bertiga, nggak akan bisa. Itu brosur yang sering dibawa kan? Hanya 2 benda ini ditinggal. Baim, sepertinya Bu Nafa menghilang dan terjebak di hutan ini. Kita pergi aja yuk. Tapi saya takut Bu Nafa kedinginan, Pak. Bu. Baim, ini adalah karma. Bu Nafa sudah menipu anak saya. Bu Nafa mempermalukan anak saya. Bahkan Bu Nafa menghancurkan acara sakral itu. Kita berdoa aja, semoga Bu Nafa bisa keluar dari hutan ini. Bener kata Pak Ubay, kita pergi aja ya. Semoga Allah menunjukkan keajaiban dan kita bisa menemukan keberadaan Bu Nafa. Saya marah, saya kecewa, tapi saya juga merasa kasihan kepada Bu Nafa. Inilah mengapa jangan hanya bermodal mulut dan kata-kata yang manis. Kita harus buktikan dan tunjukkan kata-kata manis yang kita ucapkan. Bukannya malah jadi janji palsu dan kerakusan kita perlihatkan ke orang-orang. Iya. Makanya saya itu paling gak suka sama orang yang bermodalkan kata-kata manis doang, tapi dia gak bisa membuktikan kata-kata manis itu. Pak Ubay, tolong bawa mobil Bu Nafa ya, Pak. Iya Baim, Bu Anis, ayo Bu. Seandainya Ibu masih ada di sini, saya berharap Ibu masih hidup. Jadikan ini pelajaran ya, Bu. Jangan jadi WO bermodal mulut manis saja. Jadi Ibu juga harus bertanggung jawab dan mampu menyenangkan hati para calon pengantin, bukannya memberikan janji palsu seperti ini. Tolong saya Baim, tolong saya.